Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Cecilia Arahman dan dua rekan saya, Alia Putri Asti dan Anissa Juwita, akan mempresentasikan tentang analisis manajemen risiko teknologi informasi penerapan pada dokumen manajemen sistem di PT Jabar Telematika atau JATEL. PT Jasa Telemika atau Jastel adalah anak perusahaan dari PT Jasa Sarana, badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di bidang infrastruktur, mengembangkan 3 layanan, yaitu layanan akses internet kecepatan tinggi, layanan jaringan komunikasi data terintegritas, serta layanan payment switching. Sebagai perusahaan di bidang telemika, memiliki beberapa produk teknologi informasi yang digunakan sebagai penunjang peningkatan kualitas informasi. Melalui teknologi informasi berupa arsip elektrik, Jastel dapat melakukan bisnis yang lebih efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan. Namun, penerapannya seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga menimbulkan resiko yang merugikan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, perlu dilakukan analisis manajemen risiko teknologi informasi meliputi risk identifikasi, risk assessment, serta risk treatment. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana proses analisis manajemen risiko teknologi informasi pada dokumen manajemen sistem arsip elektrik, aplikasi dokumen elektrik atau ADEL, dan naskah dinas elektrik atau Nadin di JATEL. Yang kedua, apa sajakah risiko yang terjadi pada dokumen manajemen sistem arsip elektrik, ADEL maupun Nadin di JATEL, serta bagaimana hasil dari analisis manajemen risiko teknologi informasi tersebut. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu melakukan proses analisis manajemen risiko, menganalisis risiko yang terjadi, serta menghasilkan analisis manajemen risiko teknologi informasi pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik, aplikasi dokumen elektronik atau ADEL, dan naskah dinas elektronik atau Nadin di JATEL. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai teori. Yang pertama ada pengertian risiko. Definisi risk atau risiko pada The Oxford English Dictionary adalah a chance or possibility of danger, loss, injury, or other adverse consequence. Dan definisi at risk atau beresiko dari sumber yang sama adalah exposed to danger. Dalam konteks ini, risiko selalu dikaitkan dengan konsekuensi negatif, namun menghadapi atau mengambil risiko. Sedangkan risiko menurut ISO Guide 73 ISO 3100 adalah pengaruh ketidakpastian pada tujuan. Pengaruh bisa saja positif, negatif, atau penyimpangan dari yang diharapkan. Risiko juga sering digambarkan sebagai sebuah peristiwa perubahan dalam keadaan atau konsekuensi. Menurut Institute of Risk Management atau IRM, risiko merupakan gabungan antara kemungkinan sebuah kejadian beserta konsekuensinya. Berdasarkan variabel yang digunakan, probability dan impact, maka level of risk dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada low probability low impact atau low risk. Yang kedua ada low probability high impact atau moderate risk. Yang ketiga ada high probability low impact atau moderate risk. Yang keempat ada high probability high impact atau high risk. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian manajemen risiko. Menurut ISO Guide 73 BS 31100, manajemen risiko adalah aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dari hal-hal yang berkaitan dengan risiko. Institute of Risk Management atau IRM mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses yang bertujuan untuk membantu organisasi memahami, menilai, dan mengambil tindakan pada semua risiko dengan maksud untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Proses dari manajemen risiko berfungsi membantu dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi. Biasanya mencakup 3 langkah utama, yaitu risk identification, risk assessment, dan risk treatment. Selanjutnya ada risk management framework. Secara umum diakui bahwa risk management framework atau kerangka kerja manajemen risiko merupakan dokumen yang menghasilkan informasi pada proses manajemen risiko. Dalam banyak kerangka kerja manajemen risiko, aktivitas manajemen risiko harus dilakukan dalam konteks lingkungan bisnis, organisasi,
dan risiko yang dihadapi oleh organisasi. Agar konteks dapat dijelaskan dan definisikan, kerangka kerja diperlukan dalam mendukung prosesnya. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan. Yang pertama ada risk identification. Pada proses identifikasi risiko dilakukan pengelompokan risiko berdasarkan sumber daya TI yang didefinisikan oleh COBIT yang berhubungan dengan dokumen manajemen sistem arsip elektronik ADEL atau aplikasi dokumen elektronik dan NADIN atau naskah dinas elektronik di Jatel. Identifikasi yang dilakukan menghasilkan beberapa risiko yang mungkin terjadi pada setiap sumber daya TI yang dimiliki oleh PT Jabar Telematika, antara lain application, information infrastructure, dan people. Selanjutnya ada risk assessment. Pada proses ini dilakukan penilaian terhadap risiko yang terjadi pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik, aplikasi dokumen elektronik, dan naskah dinas elektronik di Jatel. Penilaian terhadap risiko merupakan gabungan proses yang terdiri dari risk analysis atau analisis risiko dan risk evaluation atau evaluasi risiko. Penilaian risiko terhadap risiko yang terjadi pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik, aplikasi dokumen elektronik, dan naskah dinas elektronik di Jatel dilakukan untuk mengevaluasi dan mengestimasi level of risk atau tingkatan risiko dari masing-masing risiko yang telah diidentifikasi pada proses identifikasi risiko dan menetapkan acceptable level of risk atau tingkatan risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Yang pertama ada risk analysis. Analisis risiko dilakukan untuk menentukan seberapa sering risiko pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik ADEL dan NADIN di Jatel dapat terjadi dan seberapa besar dampak yang dihasilkan apabila risiko tersebut terjadi. Selanjutnya, bounty analisis dilakukan agar proses analisis terhadap risiko menghasilkan recovery dan kontrol. Sedangkan klasifikasi impact dilakukan tiap kelompok risiko pada sumber daya IT yang mendukung penerapan dokumen manajemen arsip elektronik baik itu ADEL maupun NADIN di Jatel. Serta kualitatif dan semi kualitatif dilakukan dengan memberikan nilai pada tiap risiko yang telah teridentifikasi berdasarkan likelihood dan impact. Risk evaluation. Pada tahap ini, risiko yang telah teridentifikasi dievaluasi apakah risiko dapat ditoleransi atau tidak berdasarkan level of risk. Evaluasi risiko dilakukan dengan menerapkan proses mapping pada grafik. Berikut hasil evaluasi yang dikategorikan menjadi 3 tingkatan level of risk, yaitu low, medium, serta high berdasarkan matriks evaluasi risiko. Simpulan, berdasarkan hasil analisis manajemen risiko teknologi informasi atau TI pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik ADEL atau aplikasi dokumen elektronik dan NADIN atau naskah dinas elektronik di PT Jabar Telematika atau Jatel, terdapat beberapa poin yang penting yang dapat disimpulkan dari uraian yang telah disampaikan. Di antaranya, 1. Proses analisis manajemen risiko teknologi informasi terdiri dari risk identification, risk assessment, dan risk treatment. Dapat mengidentifikasi risiko, memberikan penilaian terhadap risiko, serta memberikan perlakuan yang lebih baik terhadap risiko yang mungkin terjadi pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik ADEL atau aplikasi dokumen elektronik, dan NADIN atau naskah dinas elektronik di PT Jabar Telematika atau Jatel. 2. Yaitu dari hasil analisis pada aplikasi dokumen manajemen sistem arsip elektronik ADEL atau aplikasi dokumen elektronik dan NADIN atau naskah dinas elektronik di PT Jabar Telematika atau Jatel, diketahui bahwa terdapat 13 risiko, yaitu external attacks, malicious code, network congestion, system crash, database failure, data atau dokumen fraud, physical damage, hardware failure, power outage, force majeure, inappropriate access, abuse of opposition of trust, dan disgruntled employees. Yang teridentifikasi dapat dikelompokkan berdasarkan sumber daya TI, yaitu application, information infrastructure, dan people. Dan dapat diklasifikasikan impact atau consequences-nya berdasarkan risk classification, yaitu security, availability, performance, dan compliance. Dari risiko yang telah teridentifikasi, 6 diantaranya pada grafik sebaran risiko dan evaluasi risiko berdasarkan likelihood dan impact diketahui memiliki tingkatan medium level of risk.
Kesimpulan ketiga yaitu penanganan organisasi terhadap resiko yang terjadi pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik ADEL atau aplikasi dokumen elektronik dan NADIN atau naskah dinas elektronik secara umum sudah dilakukan dan dapat dikatakan sudah baik. Hanya saja PT Jabar Telematika atau JATEL tidak memiliki dokumen standar operasional atau SOP yang berhubungan dengan manajemen resiko TI di organisasi. Strategi penanganan terhadap resiko yang memiliki fungsi kontrol dan mencegah terjadinya resiko atau risk prevention secara substantif dianggap sebagai strategi penanganan risiko yang paling baik. Penerapan data center tier atau disaster recovery procedure atau DRP juga memegang peranan penting pada implementasi manajemen risiko. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Sekian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.